Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Akbar dari 37 KSPB Robot Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan fungsi perulangan while, dimana sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi perulangan for ya. Perbedaannya hanya sedikit, hanya masalah sintaks saja, dan logika pemrogramannya hampir sama karena ini sama-sama merupakan fungsi perulangan. Nah, untuk skemanya, untuk mempersingkat saja, jadi kita menggunakan skema yang sama persis dengan skema pada praktikum kita sebelumnya, yaitu skema for loop dengan menggunakan 4 buah LED yang kita hubungkan dengan pin 8, 9, 10, dan 11. Dan kita juga akan membuat hasilnya sama persis seperti pada fungsi for ini. Nah, untuk itu kita langsung saja ke IDE Arduino kita. Sekarang kita upload dulu, kita kosongkan untuk void loopnya supaya nanti kita bisa melihat hasil yang sama persis. Dan baik kita menggunakan fungsi for seperti ini menggunakan fungsi for untuk perulangannya, dan nanti kita akan coba untuk fungsi while loopnya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk fungsi void setupnya kita gunakan saja dulu fungsi for ya, untuk mode pada pin mode-nya, yaitu pin 8, pin 9, 10, dan 11 yang kita modekan sebagai output. Buat teman-teman yang belum mengikuti praktikum sebelumnya, ada baiknya mengikuti praktikum tentang fungsi for terlebih dahulu untuk mempermudah memahami praktikum kita kali ini. Oke, kita lanjutkan saja langsung ke fungsi void loop. Sebelum itu kita upload dulu ya yang ini supaya kita bisa membuktikan bahwa fungsi yang bekerja benar-benar fungsi while loop, bukan fungsi for loop ya. Jadi saya upload sintaks kosong atau perintah kosong dari void loopnya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah dan uploading, dan sekarang teman-teman bisa melihat LED kita sudah padam ya, karena pada fungsi void loopnya sudah berisi kosong. Jadi pada pin ini hanya termode saja bahwa pin 8, 9, 10, dan 11 sudah dimodekan sebagai output. Nah, sekarang kita langsung saja ke pembahasan tentang penggunaan fungsi while-nya. Nah, untuk struktur fungsi while ini, teman-teman bisa ketikkan while seperti ini. Dan parameter yang dibutuhkan hanya satu, yaitu kondisinya. Misalnya, pada kondisi saat ini adalah kita akan membuat variabel bernama i ya, sama seperti pada fungsi for. Kondisinya adalah dia lebih kecil dari 12. Ini adalah kondisi yang kita inginkan. Lalu kemudian untuk fungsi ini kita batasi dengan tanda kurung kurawal, di mana di dalam kurung kurawal dari fungsi while ini kita meletakkan perintah-perintah yang akan kita ulangi berulang kali. Nah, perbedaannya adalah ketika kita menggunakan fungsi while, kita tidak mendeklarasikan variabelnya di dalam fungsi while. Jadi variabelnya kita letakkan justru sebelum dari fungsi while, di mana kita deklarasikan dengan tipe data integer. Saya beri nama i dan saya deklarasikan 8 ya, yaitu pin yang paling kecil nilainya yang kita gunakan sebagai output, sama seperti pada praktikum sebelumnya. Kondisinya pun sama, yaitu lebih kecil dari 12 karena pin yang paling besar adalah pin 11 yang kita gunakan. Nah, lalu kemudian kita akan membuatnya blinking LED sama seperti sebelumnya juga. Fungsinya adalah digital write, dan pin yang kita nyalakan sesuai dengan variabel i, dan kita berikan logika hide. Kita delay setengah detik, kemudian kita padamkan juga setengah detik ya. Oke, jadi ini akan menghasilkan hal yang sama seperti pada fungsi for yang kita gunakan, yaitu dimana ketika nilai variabel i lebih kecil dari 12, maka
kode di dalam kurung kurawal while ini akan dieksekusi. Jadi ketika nilai i 8, maka pin 8 akan beralih ke high selama setengah detik, lalu kemudian dia padam selama setengah detik. Kemudian mengecek lagi kondisi ini. Oh ya, belum. Di sini kita tambahkan dulu untuk variabel i-nya. Kita tambahkan dengan i plus 1, atau teman-teman juga bisa menggunakan i plus plus ya, seperti ini juga boleh, tapi di sini saya gunakan i plus 1. Jadi pada praktikum sebelumnya teman-teman sudah tahu bahwa i plus plus itu sama dengan i plus 1 ya. Nah, sekarang kita coba untuk upload hasilnya seperti apa. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah dan uploading. Dan teman-teman bisa melihat hasilnya di rangkaian modul kita, di mana LED sudah menyala secara bergiliran. Dan di sini sesuai dengan kode programnya, yaitu pin 8 dinyalakan, lalu kemudian dipadamkan bergilir, pin 9, pin 10, dan pin 11. Nah, sekarang kita akan lakukan pada kasus ini juga sama, di mana setelah kita menyalakan dari pin 8, 9, 10, dan 11, sekarang kita akan kembalikan dari 11, 10, 9, dan 8 ya. Sama seperti pada praktikum kita yang sebelumnya. Namun di sini teman-teman akan melihat perbedaan, di mana ketika kita menggunakan fungsi while, maka variabel yang digunakan harus berbeda, karena scope dari variabel i yang kita gunakan ini, skopnya ada di dalam variabel void loop. Jadi semua fungsi yang ada di dalam, atau semua perintah yang ada di dalam fungsi void loop ini bisa menggunakan variabel tersebut. Sehingga ketika kita akan menggunakan fungsi while lainnya, maka kita harus membuat variabel dengan nama yang berbeda. Untuk fungsi for, teman-teman bisa menggunakan dua fungsi for di dalam satu fungsi, misalnya seperti void setup ini, dan nama variabelnya sama-sama i, karena variabel i yang ada di sini ini skopnya adalah untuk fungsi for ini saja, karena dia dideklarasikan dan diinisialisasikan di dalam fungsi for. Sedangkan variabel i di sini ini kita deklarasikan bukan di dalam fungsi while, tapi dia dideklarasikan di dalam fungsi void loop ini, sehingga apapun fungsi atau perintah lainnya yang menggunakan variabel bernama i akan menggunakan variabel i ini. Nah, untuk itu ketika kita ingin menggunakan fungsi while loop ini, tentu kita harus menggunakan nama variabel lainnya jika kita ingin mengubah atau menurunkan nilai variabel lainnya, di mana LED akan kita nyalakan kebalikannya dari LED 11, kemudian 10, 9, dan 8. Nah, untuk itu maka sekarang kita deklarasikan variabel baru dengan nama, katakanlah misalnya J misalnya ya. Dan J ini adalah kita deklarasikan 11, karena kita akan turunkan dari 11, 10, 9, dan 8. Lalu kemudian kita juga gunakan fungsi while. Kondisinya adalah J lebih besar dari 7. Oke. Saya turunkan dulu. Oke, sekarang setelah kita sudah ketikkan seperti ini, maka perintahnya yaitu kita memadamkan dengan fungsi yang sama. Jadi saya copy saja fungsi blinking LED yang ada di sini, atau perintah blinking LED ini. Hanya saja nanti perbedaannya adalah variabel J-nya kita kurangi satu persatu. Jadi variabel J adalah J dikurangi 1. Oke. Nah, sekarang kita upload. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah done uploading. Dan teman-teman lihat pada modul kita, baiklah, masih ada kesalahan.
Oh ya, benar. Ada kesalahan sedikit ya teman-teman, ini hal yang biasa dalam kita melakukan coding, dan ini kita sebut sebagai debugging ya, atau mencari kesalahan dari kode program kita. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa pada fungsi digital write pada fungsi while yang kedua, di sini saya masih menggunakan variabel i ya. Seharusnya saya menggunakan variabel yaitu variabel j. Karena variabel i di sini tidak dipahami oleh fungsi while ini, i yang mana gitu ya. Karena i yang dimaksud dia akan menganggap i yang di sini. Jadi ketika dia membaca i ini, ketika i ini bernilai 8 dan 8 ini betul masih lebih besar daripada 7, maka ini akan membingungkan fungsi while ini. Karena fungsi while ini menggunakan variabel j ya. Jadi untuk di sini seharusnya saya menggunakan variabel dengan nama j yang saya nyalakan, dan yang dipadamkan juga variabel j. Oke, sekarang sudah kita temukan kesalahannya, dan kita akan coba untuk menguploadnya kembali. Baiklah, sudah dan uploading, dan sekarang kita cek kembali pada modul kita apa yang terjadi. Nah, sudah sesuai ya, sesuai sama seperti ketika kita menggunakan fungsi for. Jadi logikanya sama, bahwa fungsi for dan fungsi while ini bisa kita gunakan untuk membuat perintah yang berulang-ulang di dalam sketch kita atau kode program yang kita buat di Arduino kita. Perbedaannya hanya sintaks saja. Untuk logikanya teman-teman sudah pahami ya, bahwa fungsi while ini sama prinsip kerjanya dengan fungsi for, yaitu melakukan perulangan. Dan demikian untuk kesempatan kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa pada video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.